Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, semester 6, program studi pendidikan guru sekolah dasar dari Universitas Sriwijaya Magelang akan mempresentasikan tentang kit rangkaian listrik seri dan paralel untuk kelas 6 semester 2. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri serta anggota saya sendiri, Farah Indrawati. Kemudian teman saya Furika Hidayati, untuk pertama kami akan menjelaskan tentang lembar kerja siswa. Dari kit rangkaian listrik seri dan paralel ini disertai juga adanya lembar kerja siswa yang akan dijelaskan oleh Furika Hidayati. Nah, ini adalah lembar kerja siswa yang telah kami susun, di mana lembar kerja siswa ini materi ilmu pengetahuan alam dan materinya adalah rangkaian listrik seri dan paralel. Lembar kerja siswa ini berisi mengenai tujuan dari praktikum, yang kedua ada masalah yang ingin dikerjakan oleh siswa, yang ketiga yaitu alat dan bahan, dan prosedur kerja dari kit rangkaian listrik ini. Untuk halaman yang pertama, ini berisi mengenai tujuan percobaan, di mana tujuan percobaan yang pertama yaitu siswa dapat merangkai listrik secara seri, yang kedua siswa dapat merangkai listrik secara paralel, dan yang ketiga siswa dapat membedakan antara rangkaian listrik dengan seri maupun dengan paralel. Pernahkah kalian di rumah mengalami pemadaman lampu secara bersamaan? Mengapa hal itu bisa terjadi? Jadi praktikum kali ini nanti kalian akan mengetahui mengapa hal itu bisa terjadi. Tapi sebelum melakukan percobaan, di sini di LKS ini juga ada mengenai rangkuman dari materi agar kalian juga bisa lebih paham mengenai rangkaian listrik dan juga rangkaian paralel. Buat kit rangkaian listrik seri dan paralel ini apabila diperlukan alat dan bahan, dan alat dan bahan tersebut akan dijelaskan oleh Nur Hasanah. Alat yang digunakan dalam kit listrik yang pertama kabel, yang kedua bola lampu kecil, yang ketiga resistor, yang keempat papan, yang kelima kawat, yang keenam kertas karton, yang ketujuh kain flanel, yang kedelapan stik es krim, yang kesembilan pegangan balon, yang ke-10 double tip, yang ke-11 plaster, yang ke-12 mobil mainan, yang ke-13 mika, yang ke-15 styrofoam, yang ke-16 spidol pensil penggaris. Untuk prosedur kerja dari kit rangkaian listrik seri dan paralel ini akan dijelaskan oleh Rupiah Adiarti. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai prosedur dari penggunaan kit rangkaian listrik. Pertama yang harus dilakukan adalah menghubungkan kit rangkaian listrik ini ke sumber energi listrik. Nah, di sini ketika kit rangkaian listrik sudah terhubung ke sumber listrik, maka lampu yang ada di menara ini akan menyala. Karena lampu yang ada di menara ini adalah indikator dari sumber energi listrik yang sudah masuk ke kit rangkaian listrik. Di sini ada beberapa rangkaian yang terdapat pada kit rangkaian listrik ini. Yang pertama yaitu rangkaian seri. Rangkaian seri itu ada pada rangkaian lampu di jalan. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menyusun rangkaian seri yang ada pada lampu jalan tersebut. Di sini untuk menghubungkan antar lampu itu harus menggunakan kabel jumper atau bisa juga disebut dengan kabel penghubung. Ciri-ciri dari rangkaian seri, salah satunya ada juga ketika salah satu
lampu dimatikan, maka yang lain juga ikut mati. Itu adalah salah satu ciri-ciri dari rangkaian seri. Karena sumber dari rangkaian listrik itu diberikan secara berjajar. Nah, di sini juga ada saklar untuk memutus sumber listrik yang masuk ke rangkaian. Setelah kita melakukan percobaan terkait rangkaian seri, kita akan mencoba mengenai rangkaian paralelnya. Di mana rangkaian paralel di sini ada pada rumah-rumah yang ada pada kit rangkaian ini. Di mana rumah-rumah yang ada di sini adalah menggunakan rangkaian paralel. Mari kita coba untuk menghidupkan lampu yang ada di rumah ini dengan rangkaian paralel. Pertama, kita harus menghubungkan salah satu rumah dulu. Salah satu rumah dulu ke sumber listrik. Dan di sini juga harus sama, yang min dengan min dan plus dengan plus. Jangan sampai salah menghubungkan kabelnya. Nah, kita lihat lampu yang ada pada rumah ke-6 ini menyala. Nah, di sini juga ada saklar untuk pemutus dan penghubung sumber listrik yang masuk ke lampu yang ada pada rumah ini. Nah, untuk menghidupkan rumah yang kelima ini, kita harus menggunakan kabel jumper lagi dan langsung menghubungkan listriknya ke sumber yang ada pada rumah ke-6. Dan untuk menghidupkan rumah yang ke-4 juga harus menggunakan kabel penghubung. Harus sama lagi, yang min ke min dan yang plus ke plus. Di sini lampu menyala dan kita bisa melihat sifat dari rangkaian paralel. Ketika lampu pada salah satu rangkaian diputus, maka yang lain juga tidak terputus. Berbeda dengan rangkaian seri tadi, ketika salah satu lampu itu diputus, maka yang lain juga ikut mati. Beda dengan rangkaian seri. Nah, di sini, ketika rumah 6 diputus, maka yang lain tetap menyala. Dan juga ketika rumah 5 ini diputus lampunya, maka yang lain akan menyala. Itu adalah salah satu keuntungan dari rangkaian paralel. Nah, rumah-rumah yang sudah menyala ini membuktikan bahwasanya ketika rangkaian paralel diputus itu tetap menyala. Dan juga kita akan mencoba menyalakan lampu yang ada pada hotel dan juga di PLN. Mari kita coba untuk menghidupkan. Dan juga di sini sumbernya tetap sama, yang negatif dihubungkan ke yang negatif, min sama min, yang plus positif ke yang positif. Kita buktikan apakah lampu menyala atau tidak. Nah, lampu yang ada pada PLN ternyata menyala. Di sini lampu pada PLN menggunakan rangkaian paralel. Kita menghidupkan juga lampu yang ada pada hotel. Di sini juga ada sumber yang negatif, min,
ketemu dengan min negatif, dan yang positif ketemu dengan positif. Kita buktikan dengan sak hotel ternyata menyala. Rangkaian pada lampu yang ada pada hotel ini juga menggunakan rangkaian paralel. Dan juga rangkaian paralel di sini juga bisa diaplikasikan ke rangkaian listrik yang ada pada rumah-rumah atau perumahan-perumahan yang ada di lingkungan kalian. Setelah melakukan percobaan, maka orang tua akan mendiskusikan tentang mengapa jika pada rangkaian seri apabila ada salah satu sambungan yang terdapat yang terputus, maka lampu yang lain akan mati sendiri. Yang kedua, mengapa jika pada rangkaian paralel apabila ada salah satu sambungan yang terputus, maka lampu yang lain akan tetap menyala. Yang ketiga, antara rangkaian seri dan paralel, sebutkan perbedaan dari kedua rangkaian tersebut. Setelah setiap kelompok melakukan percobaan dari kit rangkaian listrik seri dan paralel serta mendiskusikannya, maka mereka akan dapat menyimpulkan dan kesimpulannya akan disampaikan oleh Gustavian Reviewer. Setelah kita melakukan percobaan seri dan paralel, kita melakukan kesimpulan. Rangkaian listrik dibagi menjadi dua, rangkaian listrik paralel dan rangkaian seri. Yang memiliki perbedaan dari rangkaian seri tersendiri yaitu setelah mematikan lampu yang paling dan rangkaian listrik paralel jika salah satu dimatikan, yang lain tetap hidup. Begitulah penjelasan dari kit rangkaian listrik seri dan paralel serta LKS yang sudah kelompok kami buat.